Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kula jamaah saking Balong Panggang Gus. Nggih. Badhe nangletaken tentang zikir sir diletakaken tenggene Sirul Asrol niku. Kula nate kantuk penjelasan ngeten. Wa nahnu akhrabu min hablil warid. Utawi zat Allah niku luwih parek dateng urat nadi kita. Diperjelas malih utawi zat Allah niku luwih parek tinimbang pangucap ingsun, pangrasa ingsun, obah ingsun, meneng ingsun. Tinimbang krentek-krentek musik pikir angen-angen eling sir. Zat ladib, zat waib, zat manawi sing ngawuri namun Gusti Allah dhewe. Waktu zikir sir niku cuman kan Allah Gus. Bila diletakkan di Sirul Asrol niku berubah. Sekarang niku makin mengencar tenggene manah mriki. Aku ni Allah niku, aku Allah niku. Niku nomor setunggal. Nomor kalih tentang kebaikan dan keburukan, Gus. Niku nek diletakaken tenggene tauhid niku kados kaya napa nggih? Seakan-akan niku mboten enten bedane. Terus pundi, Gus? Bila kita menyikapi diletakkan Allah dalam kejelekan untuk ranah dari tauhid niku. Nggih ngoten mawon Gus, nyuwun bimbingannya dan penjelasannya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Miss Lani, Tebon Barat, Magetan, Jawa Timur. Nuwun sewu Gus, badhe nyuwun pirsa dumadosipun agami niku riyin critanipun pripun? Soalipun nek mboten klentu agami niku ingkang pertama Hindu Buddha. Sak sampunipun niku Katolik Kristen. Lah bakda niku nembe Islam. Ingkang kula suwunaken pirsa, saderengipun agami-agami niku terbentuk utawi wujud napa saderengipun niku nggih sampun wonten antaranipun para pinter-pinter niku kranten kahanan utawi kedadosan ingkang wonten ngalam donya akhire nggadahi pendapat. Ingkang nomor kalih ingkang kula suwunaken pirsa Gus, sejatosipun kagem napa, kersane napa, kok menungso ingkang gesang wonten sak nginggilipun bumi, sak ngandhapipun langit menika kados-kados dipun peksa kedah menganut agami Gus. Makaten akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi daripada ad-din, agama, itu adalah satu wadah atau satu tempat yang dibuat untuk mendidik umat manusia untuk mengenal Tuhan. Wes, itu agama. Dalam konteks Tuhan itu adalah bukan
hanya nama, sifat, dat, akan tetapi wujud. Sebab ini berkenaan dengan satu dawai Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Miturut ayat itu disebut dinul qayyimah. Qayyimah niku agama, din iku agama, qayyimah iku adalah lurus. Artinya lurus, agama sing tidak nyempal bahas sakliyane Tuhan. Justru disebut agama yang membahas dan mengesahkan hatinya umat supaya mengesahkan Tuhan. Wis, itu agama. Mulai dari zaman pertama diciptakan manusia sampai sekarang sama agamanya. Apa agamanya itu? Dinul qayyimah. Qayyimah. Sampai di dalam satu ayat, inna dina indallahil Islam, disebut Islam, bukan Islam lahiriah niki. Sebab apa? Coba kita perhatikan ayat itu, indallah bukan indan nas. Di mata Allah, bukan di mata manusia. Ngapunten ingkang kathah, jikalau muncul Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani dan lain sebagainya, pertanyaanku iku ngene, di dalam agama-agama itu apakah ada pengajaran qayyimah? Agama yang didik dan mengenalkan umatnya keesaan Tuhan. Cara bahasane wong Islam, syariate, apakah di situ mendidik tentang tauhid untuk mengesahkan Allah, tentang namanya, sifatnya, dat dan wujudnya? Kalau tidak, berarti bukan qayyimah, walaupun secara lahiri disebut Islam. Notok lo ngomong, pol notoke, sing gak terima ngomong. Saya akan mempertanggungjawabkan kalimah niki, walaupun saya dipanggil untuk satu meja untuk klarifikasi sak temene piye. Siap saya. Di organisasi apa sing gak terima, monggo rapopo. Saya akan pertanggungjawabkan kalimah yang muncul dari mulut saya. Jadi yang disebut dinul qayyimah, agama yang mendidik umatnya itu untuk mengesahkan Tuhan. Berarti ini pandangan tauhid, Pak, ilmunya sirul ma'rifah. Jenengan gak usah coba-coba. Kalau manggil kula misalnya jenengan boten paham sirul ma'rifah, tuas geger, tuas rame ning meja. Bahkan kami juga diingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 139 sampai 140. Gusti Allah dawuh ngeten, kalau nggak salah ayat itu, kuwi nek dijak debat ilmu tauhidmu dicampur dengan ilmu syariat, kamu membawa ilmu sirul ma'rifah, sana bicara ilmu syariat, ojo kok ladeni. Ngoten. Artine gak mungkin isok ketemu.
Mboten ketemu. Tapi tetep kula madhep tak genahno prosese, bejo sadar, bejo gak sadar. Ngoten lho dulur. Tabayun monggo tetep, sebab ngeten, secara dohir kita umat Islam mesti mengklaim kita yang benar, dan orang selain agama Islam lahiri mesti kafir. Ngoten ta? Orang gak benar, sama mereka juga begitu. Sampai tanya lah, selain agamanya gak bener. Terus pertanyaan aku, sampai kapan? Sampai kapan? Boten enten marine. Boten enten. Ayo masuk di dalam ayat yang mengatakan wadzalika dinul qayyimah ini. Agama yang lurus. Boleh jadi qayyimah ini diartikan agama yang mendidik hatimu supaya kau tidak menyamakan Tuhanmu dengan yang lain. Berarti apa? Dilarang untuk syirik. Contoh mawon, sekarang yang berhak memiliki sifat nafsiyah wujud itu hanya Allah. Mengapa kita beriman kalau kita wujud? Kita sudah jelas-jelas dikatakan sifat la haula wala quwata. Mengapa kita masih merasa bisa ini bisa itu? Loh, disinilah Pak Bu, letak kesalahan kita pada Allah yang tidak kita sadari. Karena kita nggak ada pandangan rohaniah kita datang dinul qayyimah. Artinya ngene, he wong Islam lahire, he wong Hindu Buddha lan sak piturute, terusno olehmu lelono iku, teruskan olehnya kamu beragama itu, teruskan pengenalan dirimu terhadap Tuhanmu, jangan berhenti pada nama dan sifat saja. Teruskan sampai kepada zat dan wujudnya. Maksudnya seperti itu. Wis niku agama. Lah agama sing dinul qayyimah itu mulai sejak Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang contoh Buddha, Hindu, atau sakliyane agama Islam, saya katakan secara dohir. Tapi jikalau di dalamnya itu mendidik terhadap umatnya, hati atau ruhaniahnya mengesahkan kepada Tuhan, maka itulah dinul qayyimah. Niku Islam. Islam itu dari kalimat apa Pak? Salama yusallimu taslim, pasrah. Wong nek wis pasrah, ya nggak boleh kita ikut-ikut nandangi yang kita pasrahi, nggak boleh. Wa aslimu lahu, serau awakmu dateng Allah tawakalo. Boten saged jikalau kita tidak terlebih dahulu wa anibu ila rabbikum, ketemu sik nanggone sing dipasrahi. Berarti kita harus mencapai makrifat dulu, baru bisa pasrah. Berarti Islam kita ini, mohon maaf, wajib makrifat dulu sehingga bisa masuk dalam satu ayat, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di mata Allah itu adalah Islam. Islamiku pasrah. Makanya dalam setiap wahyu Al-Quranul Karim itu ada dua tafsir, secara syar'i dan secara hakiki. Jangan nek kenal secara syar'i mawon muhakamah, nggih jebule nggih gelut-gelutan, pinter-pinteran, apik-apikan dhewe. Padahal semuanya bakal
kecelik. Nek gak percaya ya wis karepmu. Pun. Yang nomor 2, kagem nopo kersa nopo terhadap manusia ini kok terkesan dipaksakan untuk beragama. Pun Pak, nek sing sampean maksud agama secara dohir, kula mboten jawab. Karena itu hak setiap diri manusia. Tapi kalau yang dimaksud secara hakikat, mengapa kita dipaksa oleh Allah untuk beragama supaya mendapatkan dinil haq, hidayah di dalamnya? Karena apa? Karena posisi rohaniah, keadaan rohaniah kita itu dalam kondisi jadi budaknya nafsu. Supaya menjadi budaknya Allah itu yaitu tadi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Didatangkanlah hal yang seperti itu supaya ati sampeyan niku bertauhid, mendapatkan hidayah. Minhum man hadallah, supaya Anda masuk dalam kelompok ahli zuhud, kelompok ahli khos, kelompok di mana jiwanya sudah tidak menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Kelompok sing wonten mriki ana macam loro, Pak. Ana sing dikendelno Allah, ana sing dilicikno Allah. Nggih. Sing dikendelno iku berarti apa kebenaran yang ada di dalam diungkapkan secara umum atau di mata banyak manusia. Sing diciptakno Allah, didadekno sing licik, cukup hanya di dalam dada. Walaupun lesane ngomong aku sing ngaji, tapi ning dodone iku sambung maksude aku urip iki yaiku Allah subhanahu, kan gak diucap. Ono sing kawandel ngene beh diomongno kebenaran di dalam di luar. Niki sing banyak kontradiksi niki dengan golongan ahli hijab. Mboten saged nrimo ahli hijab. Jadi Pak, nek kalau pertanyaannya mengapa harus dipaksa oleh Allah datang rohaniah kita, pertama supaya cegah terus menerus jiwa kita menjadi budaknya hawa. Yang kedua, supaya jenengan ikut sungguh-sungguh menjadi budaknya Allah, menjadi orang yang bahagia dunia, bahkan bahagia akhirat. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya jamaah dari Sokatuban, Gus. Tadi di keterangan awal Gus cuplik surat Al-Isra ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana fi hadhi a'ma bahwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa qala aidan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal ibadah apapun yang diterima Allah itu bersumber dari hati yang takwa. Dan menurut keterangan surat dari Al-Isra itu, barang siapa ketika di dunia mata rohaninya itu masih buta kepada Allah, maka di akhirat pun dia akan buta. Wa adallu sabila, maka jalannya akan tersesat lebih jauh. Ini berkaitan dengan cerita sedikit, Gus. Di kampung saya itu biasa setiap malam Jumat itu kan biasa jamaah tahlil keliling gitu, Gus. Kita kan harus bisa
hablum minan nas, di jamaah tersebut kan kebanyakan ahli am. Berhati saya gitu muncul gini Gus, sebelum itu tahlil baca surat Yasin dimulai itu kan Sohibul Bait itu kan menyodorkan sebuah nama-nama yang mau dikirimi doa. Menurut dari keterangan saya itu, keterangan surat tersebut itu, diri saya kok muncul gini ya. Ya Allah, padahal menurut keterangan tersebut, amal ibadah apapun yang diterima di sisinya itu bersumber dari hati yang mutakin, yang ihsan. Kenapa hati saya itu juga ada istilah, padahal ahli am itu kan biasa baca-baca saja, hanyalah di lisan saja gitu. Nanti mohon penjelasannya. Kedua, nurun ala nurin yahdilahu binurihi lima yasha. Cahaya marifat yang Allah berikan itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan siapakah ahli yang tidak dikehendaki itu Gus, yang tidak bisa menerima rahmatnya? Sekian Gus, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan kita yang masih ada di am, jikalau disikapi dari sisi hakikat, ngibadah apa wae sing dilakukan, ahli khos bicara, hakikat bicara, itu tak ada nilai di mata Allah. Contohnya seperti tahlil wau. Bagaimana si A itu bisa menolong si B, sementara si A tidak bisa menolong dirinya sendiri? Mohal. Bagaimana ada orang buta itu bisa menuntun orang buta, lawang dirinya sendiri itu nggak bisa berjalan dengan benar. Jadi ning polo iki gak iso nrimo, iki polo padahal. Apa maneh ning ati luwih nemen. Dengan keadaan yang seperti inilah Bapak Ibu, Allah akan menurunkan hidayahnya supaya mereka mau terima. Tapi mayoritas wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, kebanyakan hati jiwa mereka itu masih bersikukuh ngikuti kepentingane nafsu, alias menolak. Di situ pertolongan adanya hanya datangnya dari Allah, sekalipun itu anak, sekalipun itu anak, sekalipun itu guru, siapapun nggak akan pernah bisa memberikan pertolongan. Berhubung Kanjeng Nabi pernah dawuh, tapi dawuhe ora iso dipahami umat zaman sekarang mayoritas, akhirnya nggih gerudak-geruduk. Apa? Awaladin solihin yad'ulah, anak yang sudah sampai pada makrifat inilah yang dimaksud anak yang soleh. Ketika beliau yang tumandang, maka bukan beliau yang tumandang,
dalam hati beliau sudah tidak mengatakan aku yang kirim dungo, aku yang berjariah, tidak. Siapa? Aku Allah. Makanya itulah maksud di situ tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Sampai tingkatane Kanjeng Nabi ora bisa nulungi pamane. Nabi Ibrahim ya ora iso. Nulungi bapak nih ora iso. Iku maksude menungso siji ambek sijine ora iso nulung. Wis kita bicara hakikat. Jenengan kali kula niki persis koyok rokok ambek korean njegideg. Biarkan sampai besok ya seperti ini. Misalnya tak perintah korean urupno rokok iku budek deh gak kerungu. Kok dia itu punya daya upaya langsung pak diurupno rokok itu. Niki hakikate sifat sampean kali kula. Makanya kesadaran diri itu dimulai pertama bahwasanya kita wis persis wayang kulit. Kesadaran di situ. Kesadaran yang kedua, illa billah, semua apa yang muncul dan timbul seluruh makhluk yang kau anggap jelek atau baik itu datangnya dari urip kang sejati. Hanya itu. Simple tak? Kesadaran itulah yang kami maksud dzikir sirul asrar. Berarti anak sing solih ya seperti ini. Anak yang solih dungone iku bukan berarti anak secara gen syariat saja, ndak. Bisa jadi dulure, bisa jadi tonggone, bisa jadi orang lain. Makanya kita kalau tahlil ngundang wong gak mungkin siji loro kiwa tengen tok. Kadang sa RT ya. Iku maksudnya bek-beke ana waline Gusti Allah sing ora dingerteni wong liya. Di situ, Pak. Lah nek pas gak ono ya geblake mbing. Lah ya apa? Ibaratnya wong mlaku wutuk ketabrak cagak ya maklumono ae wong gak ketok cagak kok. Wis. Disitulah Bapak Ibu Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya berbentuk ning ati sampean. Mengapa kalau sudah bisa menyaksikan wujudnya Allah mesti ning dodo sampean ada rasa saaken kasihan terhadap keluarga kita atau orang dekat kita terutama, mesti gitu. Ketika panjenengan iku sudah bisa membedakan antara hak dengan yang batil, mesti hati sampean melihat keadaan hati orang dekat kita, kasihan. Mesti sampean nasihati. Kadang-kadang ya nolak, bahkan bantah. Apalagi terhadap anak kita, istri kita, suami kita. Aku yakin jenengan tidak 1-2 kali saja nasihati, berkali-kali. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jari peribahasa menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Yes. Siapakah yang kedua orang yang tidak dikasih Allah nur ma'rifat? Dialah mereka yang belum mengenal dzikir sirul asrar. Otomatis orang yang belum mengenal dzikir la ilaha illa anta dan ana, nggak mungkin dia ikut masuk di dalam maksud Allah dalam surat Ali Imran 191, dalam surat Ar-Ra'd 28, dalam surat Al-Ahzab 21, 41, 42, nggak mungkin. Sing dimaksud dzikir di situ adalah kesadaran, bukan hanya diucap di lisan atau di hati.
Bukan, tapi disadari. Kesadaran pertama bahwasanya kita itu tidak wujud. Kalau sudah tidak wujud, otomatis tidak punya daya upaya. Kesadaran yang kedua adalah semua itu yang munculnya itu datangnya dari urip. Udah beres pun, makrifat wes. Segampang itu son. Oh iya. Oleh wangel iku sebabnya ning ati sampe kedadatan aku sampai dewe. Ingat, selama kita masih menganggap kita makhluk itu wujud, justru wujud kita itu nutupi wujudnya Allah. Wes mboten saged. Aku sing salat, aku sing rukuk, justru akumu iku sing nutupi atimu. Sangka Gusti Allah, itulah Pak penghalang yang paling bahaya itu di situ. Itulah orang-orang yang tidak Allah berikan nur ma'rifat alias tidak dinyalakan nur ma'rifatnya. Padahal fungsi nur ma'rifat dinyalakan itu untuk memfanakan seluruh wujud selain Allah. Lah nur ma'rifat akan Allah nyalakan dalam hati seorang hamba yang dikehendaki, prosesi karena si hamba setiap saat dan waktu hatinya sadar alias berzikir. Kasih wonten Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula jamaah saking Balong Panggang Gus. Nggih. Badhe nangletaken tentang zikir sir diletakaken tenggene Sirul Asrol niku. Kula nate kantuk penjelasan ngeten. Wa nahnu akhrabu min hablil warid. Utawi zat Allah niku luwih parek dateng urat nadi kita. Diperjelas malih utawi zat Allah niku luwih parek tinimbang pangucap ingsun, pangrasa ingsun, obah ingsun, meneng ingsun. Tinimbang krentek-krentek musik pikir angen-angen eling sir. Zat ladib, zat waib, zat manawi sing ngawuri namun Gusti Allah dhewe. Waktu zikir sir niku cuman kan Allah Gus. Bila diletakkan di Sirul Asrol niku berubah. Sekarang niku makin mengencar tenggene manah mriki. Aku ni Allah niku, aku Allah niku. Niku nomor setunggal. Nomor kalih tentang kebaikan dan keburukan, Gus. Niku nek diletakaken tenggene tauhid niku kados yo napa nggih? Seakan-akan niku mboten enten bedane. Terus pundi Gus? Bila kita menyikapi diletakkan Allah dalam kejelekan untuk ranah dari tauhid niku. Nggih ngoten mawon Gus, nyuwun bimbingannya dan penjelasannya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, ketika saat si hamba hatinya itu sudah mengenal tauhid la ilaha illa anta sebagai proses, dia pasti akan bisa sampai kepada dzikir yang puncak terakhir adalah la ilaha illa ana. Itu mesti. Akan tetapi dia harus melewati terlebih dahulu yang namanya, mohon maaf, 3 tahap ini. Tahap pertama adalah rasa, tahap kedua adalah nur ma'rifat atau yang namanya
ainul basiro, yang ketiga adalah hakul basiro atau menyatakan, atau boleh saya katakan hakul basiro itu adalah bertemu. Lah proses tiga inilah yang kami sebut sebagai tahapan muraqabah, fana, dan makrifat. Ketika terus sampai iki ngelungguhno dzikir sir di dalam sirul asr, memang gitu. Anda akan dimasukkan Allah yang disebut alam fana, alam di mana antara ana abduka niki nggih nggak iso, oh ya iki ana abduka, ana saya adalah hamba panjenengan Gusti, wa anta dan panjenengan Robbi pangeran kula. Niki hilang, kedua-duanya hilang. Yang tadinya yang tadinya ana ingsun itu kembali kepada hamba, berhubung sudah difanakan Allah, ananya akhirnya kembali pada Allah. Makanya disebut ya urip kang sejati ingsun iku kang tanpa ngenal mati. Ya bener Bon. Satu. Nomor dua tentang khairihi wasarihi, takdir api elek, taat dan maksiat. Itu kalau kita dimasukkan dalam pandangan tauhid, ya mboten enten api gak ono elek. Kita mengatakan ada baik, ada jelek, itu karena ulah kita pandangan syariat, memandang fisik, sehingga ketika fisik apik disebut taat, ketika fisik jelek disebut maksiat. Loh. Sekarang pertanyaannya, kondisi hatimu di mana? Kondisi hatimu iku muncul, apakah muncul ingsun makhluk, ya, ana makhluk, apakah muncul ingsun Allah, ana Allah? Ini kan pertanyaan. Secara tauhid tadi yang saya katakan, jikalau hatimu itu sudah kefanaan selain Allah, mesti muncul ingsun Allah. Kalau muncul ingsun Allah, masa sih Allah maksiat? Gak mungkin. Saya katakan di mata Allah, gak ono Allah itu taat, gak ono Allah maksiat. Sing ono iku jawas atau jais, wenangi Gusti Allah. Makanya nanti kita bahas masalah iradatun nafsi wa iradatullah, kehendak Allah dan kehendak nafsiku yang bagaimana. Tinggal pertanyaannya, hati jenengan duduk di mana? Duduk di takholikah ingsun makhluk, ataukah duduk di tajali ingsun Allah? Kita sebagai golongan ahli hijab mesti duduk ingsun Allah, ingsun mboten wani, mboten saged mlebu nang ingsun Allah karena belum fana kita. Bagaimana mungkin Anda diberikan izin oleh sing hak masuk kepada masjid, lah wong sampai ini dipenuhi najis, tingkatannya sandal iku gak oleh masuk. Artinya Pak Bu, Allah tidak mengizinkan hambanya untuk sowan ketemu Allah manakala di dalam diri hamba itu masih ada selain Allah.
Mboten mungkin. Dan itu hukum yang tidak bisa kita bantah. Sama dengan gini, kita habis beli baju di toko, baju baru mesti ambune wangi, bagus lah ngoten. Setelah kita pakai, apalagi kita buat nguli, ngusung apa kuno, jeblok kabeh. Mungkinkah langsung masuk lemari? Harus proses dilewati, disuci, dicucikan dulu, dipepet, diseteliko, dikasih minyak baru masuk lemari. Itu ayat-ayat kauniyah niku tajem. Cuman kirangan paham apa enggak? Kita ahli hijab, gak mungkin kita paham. Itu ayat yang tersirat kok hanya bisa dikasih paham oleh Allah golongan-golongan khos. Hanya golongan khos. Jadi khairihi wasarihi, apik dan elek ketika diterjadikan pada ahli suhud, mesti golongan ahli hijab itu. Sebab kita itu tidak lepas diuji Allah dari 4 waktu. Bala, nikmat, taat, maksiat. Walaupun sekecil apapun maksiat itu pasti suatu saat kita dihadapkan. Tinggal hati kita nyekseni makhluke papat opo nyekseni tunggal di dalam makhluk. Syuhudul wahda fil kasrah, pandanglah tunggal di dalam banyak. Niki golongan ahli suhud memang bisa dikersakna Allah, bisa masuk ke tunggal di dalam banyak. Lah golongan kita yang ahli hijab ora iso. Kalau nanti dikasih balak yang greges, ya dah, dikasih nikmat iku bingung. Iku tadi bingung. Dikasih taat iku akhir rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Nek dikasih maksiat ada. Wis kadung ro rasane goleki tunggal. Itulah kita ahli hijab. Jaring ini ya, pilih teh opo, pilih kopi. Njaluk pipi opo kabeh. Jelas sampean njaluk Waktu zamane sampean kali kula gendaan biyen lho. Nek kawitan jempok tangan mak sengkring, malah kalian nggih. Ayo ngomong enggak tak taboki sampean. Namanya apel nggih nyon sewu nggih. Kula nate apel sampak apa jenis baju klambiku terus buku-bukuku kelepan ngono-ngono sawak kedel. Nate kula niki. Tapi cinta monyet ya nate. Jadi kula niki kok ya Gusti Allah ngersakno seneng si A karo dulurku dhewe. Ngelu aku. Ngono iku jamane niki lho Pak, video biyen no TV dereng wonten tak layar tancap. Tapi TV video. Kula enak-enak ana pondok tambak beras disurati. Ono film video ning omahku sampean mrene siap. Lah ngono iku aneh kula ni ambek kakangku budal apel niku. Kakang kula Saifuddin niki. Ini sepeda kletek niku, Pak, kletek. Wah, kula pakaian sekolah ben gak ketara. Jadi buku sak bajune tak lebokno tas tak singekno kedel. Hadi pas niku wau ning desane piyambak niku sawahe kedel wis tak singitno nontok Pak ngoten. Garuwe kedele dilep ambek sing duwe sawah. Wis ngoten niku terus akhire mbok jok kok baleni maneh iku dulurmu iku goblok. Wis pengalaman
Lupa nyun sewu, siapapun kita ketika saat jempol tangan pingin ngambung, ngomong enggak? Nek wis padha dewasane wis nggagas masalah nikah, wis merantak, makane mboten njaluk kopi tapi njaluk teh. Nanti nek kopi lak mung pipi, nek teh yo kabeh, yo nikah baru kabeh kok ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita itu ketika saat posisi hati itu jadi budake nafsu, boten saged. Hati ini mengatakan kehendak Allah, karena itu kita anggap baik, contoh sholat, boten saged. Ternyata kita baru sadar bah apik munggu syariat, bah elek munggu syariat ketika saat hati duduk di takholi, ternyata itu kabeh kehendake nafsu. Wis dari si proses lho Pak ya. Tapi kalau sudah betul-betul tajali ya wis gak ono saliyane Allah, termasuk nafsu, iblis, jin utawa jenengan wis gak ono. Kabeh iku namung keahatan Allah sehingga disebut af'alullah. Nyun sewu niki mboten saged, ini tidak bisa diterima oleh golongan kita, masih ada di am. Gak bisa lo ya. Wis mpun mempeng nemen jenengan. Mpun mempeng nemen wis telatenono ae awakmu ono syariat. Terus munggah ning thariqat hakikat engko lak paham dhewe jenengan. Gue lah jawab lah bener arek gendeng bayan. Nggih ngoten nggih saiki Ibu ngoten Bu. Tapi ingat Bu ya, kalau hati sudah direksa Allah duduk ning tajalli mutlak, gak mungkin Allah memperjalankan dirimu di jalan maksiat, gak mungkin. Nggih monggo Bu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun ngapunten ingkang sanget Gus, kula nembe sak mangke sowan mriki. Wonten ingkang kula badhe tangledaken dhateng jenengan. Niki soal mimpi sampun bertahun-tahun Gus. Soale kula matur dhateng guru kula kok mboten saged njabaraken, malah kula diwastani kedukuren angen-angen. Tapi dhateng manah kula tasik ganjel. Ingkang sepindah ngapunten Gus ingkang sanget. Ingkang sepindah kula mimpi niku kok ngaten. Kados-kados kula wonten ingkang bimbing wonten ayat Al-Qur'an, cuman kula kan mboten sepiten saged ngaos. Kata-katane ngeten, ba'salladzina kafaru liulil albab. Niku sampun bertahun-tahun Gus. Tetese kula mboten ngertos maksude Allah niku napa. Terus kaping kaliye sampun pinten tahun ke depan ngoten kula mimpi malih. Kula nggih sanjang guru kula matur nggih mboten saged njabaraken. Nah kula waktu niku kula kok saged ningali wajah kula cuma dateng langit. Terus dados niku kula diutus mandhap. Lah mandhap niku kula kok kalih gendong putra alit tapi muda, kula gendong terus kula diutus mandhap dhateng bumi. Lah waktu niku kula mandhap niku kok kadose niku dwangu ngoten, dadose kula kadose semerep pepohonan dhateng inggil. Mang kula niku ngelilir niku kula kok waktu keturun malih. Lah keturun malih niku kok kula kok nggih langsung sujud dhateng niku makam sing niku Sunan Ngampel mriku. Lah niku waktu niku kula ngantos ngelilir ngantos melek malih niku kula kok ngeten sanjange niku wonten ingkang maringi kula wastane ngetrening Raden Rahmat ngoten. Kula kok sujud teng mriku.
Maksudipun dos pundi Gus? Niku dados angen-angenan kula sampun bertahun-tahun. Matur mawon matur suwun apunten singkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang liulil albab, Allah hanya menghendaki satu hamba bisa sampai kepada Tuhannya manakala satu, si hamba itu falyamal amalan sholihan, bukan amalan jasad loh ya, amalan ruh yang disebut akhlak ilahiyah. Jawa nih, hati yang berbudi luhur. Bentuke amalan sholihan niki ati sampean dipenuhi kesadaran. Dengan kesadaran itulah awal jenengan mesti merasa Allah dekat. Dengan bukti obah yang ada pada diri jenengan, napas yang ada pada diri jenengan. Seseorang yang hatinya sadar ikulah yang dimaksud liulil albab. Dan inilah yang kami maksud falyakmal amalan sholihan. Intine keadaan apapun orang tersebut hatinya selalu ingat pada Allah. Ingat kalau iki lakune Allah, iki wujude Allah. Wis. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Hati seseorang itu akan Allah jaga. Dari apa? Dari penyekutuan. Dari perkara-perkara selain Allah sehingga tidak bisa masuk di dalam jagat hati. Beliau itu ngagem dawuh la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Tidak ada dalam hati kecuali aku Allah. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah mimpi jenengan iki ngawerui diri jenengan piyambak. Bahkan gendong anak wudo mudhun ning bumi, ya toh. Lajeng sujud nanggone Sunan Ampel. Iki runtutane. Artine apa? Ngeten, Bu. Jenengan kalih kula niki asale niku negeri akhirat, bukan negeri dunya. Roh niki negeri akhirat, bukan negeri dunya. Berhubung semua roh iku jawab bala syahidna, nggih, saya akan tetap bercinta menyembah nyawiji terhadap jenengan. Tiduk nolah nang dunya. Napa sing sampean gendong iku kok arek bayi duduk babi? Itu ada maksud Allah. Pituture Anda akan selalu fitrah ruhaniyah sampean manakala jenengan niki iling janji nih. Janji ini tadi apa? Selalu mengesahkan Allah. Selalu mengesahkan. Lah, ketika sudah dikatakan sampean fitrah seperti bayi wau, napa kok bayi ini wudo? Kok gak jasa naik? Artinya hati itu sudah lepas dari urusan dunia, artinya urusan selain Allah. Bahasa sujud iku patuh, bahasa
bahasa Sunan Ampel itu kekasih Allah. Berarti jikalau kau ingin jadi kekasih Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya fattabi'uni. Iku to proses-proses sing wis dilakoni dijalankan oleh seluruh Rasul Gusti Allah. Ini ki wau ilmu, amal, istiqomah, beres pun. Ada lain? Ada lagi? Ibu cukup? Al-Fatihah.